Pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang ain. Ustadz, bagaimana ciri yang lebih konkret mengenai seseorang yang terkena ain? Saya di rumah sering ngantuk, padahal saya sudah tidur cukup. Terima kasih Ustadz. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ain itu ada. Dan ain itu hak. Ain itu benar adanya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan al-ainu haqqun. Ya, penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu ada. Dan para ulama mengatakan ain itu ada dua sebab. Ain itu ada dua sebab. Yang pertama at-ta'ajjub. Yang kedua hasad. Yang pertama ta'ajjub, yaitu rasa kagum kita kepada sesuatu. Rasa kagum kita kepada sesuatu. Misalnya kita ada seseorang yang mengagumi anak kecil, yang anaknya putih, anaknya ganteng luar biasa, sehingga dengan rasa kagum tersebut membuat anak tersebut terkena ain, terkena penyakit ain. Ya, oleh karena itu ya, para pemirsa sekalian, dan ini bukan hanya mengenai anak-anak saja, bahkan bisa saja orang dewasa, bisa saja orang dewasa. Oleh karena itu, jangan sering-sering upload foto di media sosial. Jangan sering-sering upload foto, karena kita tidak tahu ada orang-orang yang kadang-kadang takjub dengan kita. Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang takjub dengan kita, apalagi memajang foto anak-anak, memajang foto bayi, memajang foto anak kita. Ya, jangan sekali-kali pajang di media sosial. Nah, kalaupun kita kagum dengan seseorang untuk menghindari ain, maka hendaknya kita mengucapkan kalimat tabrik kepada orang tersebut. Ya, kalimat ya mubarak kepada orang tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal ain haqqun. Nabi SAW mengatakan, jika kalian melihat pada diri kalian atau kepada orang lain sesuatu yang kalian kagumi, kita takjub kepada orang lain, kagum kepada orang lain, apakah kepintarannya, kecerdasannya, kecantikannya, ketampanannya, dan yang lain-lain, falyad'u bil barakah, maka doakanlah dia dengan keberkahan. Barakallahu fiik, untuk menghindari ain. Jadi kalau kita lihat ada anak kecil, Masya Allah, cantiknya luar biasa, maka sebutkan, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita katakan barakallahu fiik. Kita kagum ini sama anak tersebut untuk menghindari dia kena penyakit ain. Maka kita ucapkan barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua karena hasad. Yang kedua karena pandangan-pandangan hasad. Nah, jadi ain itu ada. Ain itu hak dan ain itu benar. Lantas apa ciri-ciri orang-orang yang terkena ain? Syekh Abdul Aziz Sadon ya, di dalam beliau pernah menjelaskan beberapa ciri-ciri orang-orang yang terkena ain, yaitu jika mereka umumnya mereka adalah orang-orang yang terkadang pusing di kepala. Ini kalau seandainya diobatin ke dokter tidak ada gejala atau tidak ada penyakit tersebut, setelah didiagnosa ternyata nggak kelihatan, nggak ada penyakit tersebut, tapi dia merasa pusing dan pusingnya berpindah-pindah. Ya, kadang pusing di sini, kadang pusing di sini, kadang pusing di sini, kadang pusing di sini, berpindah-pindah terus pusingnya. Atau ya malam-malam sering keringatan. Ya, ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang terkena ain. Malam-malam keringatan, atau ya seperti yang disebutkan oleh penanya ini, susah tidur, ya suka tidur, sering tidur, matanya ngantuk saja, padahal tidurnya sudah cukup, matanya ngantuk saja, atau badannya panas dingin, atau yang lainnya. Ini kalau seandainya dibawa ke dokter ternyata tidak ada hasil, ya ternyata tidak ada hasil. Namun kalau seperti ini yang dikatakan oleh penanya, dia sering mengantuk, padahal tidurnya sudah cukup, ya sebelum kita ketahui apakah ini ain atau tidak, maka coba konsultasikan dulu kepada dokter. Nah, kalau ternyata memang tidak ada,
ya kemungkinan besar itu adalah ain. Maka hendaknya kita selalu menjaga, kita berdoa agar jangan sampai terkena ain. Kalaupun sudah terkena ain, ya kita pastikan sudah terkena ain. Maka ya sebagaimana para ulama mengatakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, agar kita mandi dari orang yang membuat kita terkena ain tersebut. Sebagaimana beliau katakan, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiq al-qadar la sabaqathu al-ainu. Ain itu benar, nyata. Kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, maka tentu ain yang mendahuluinya. Wa idza staghsaltum faghsilu. Kalau kalian mandi, maka mandikanlah orang yang terkena ain tersebut. Jadi dari sisa air mandi orang yang mungkin kagum atau takjub sehingga membuat orang lain kena ain, maka salah satu pengobatannya adalah dengan cara mandi dari sisa air mandi orang tersebut, atau berwudu dari sisa airnya. Ya, sebagaimana kata Aisyah, kana yu'marul a'in fayatawaddau thumma yaghtasilu minhu al-ma'in, yaitu orang-orang yang orang-orang yang memberikan ain kepada orang lain. Ya, orang-orang yang memberikan ain kepada orang lain, dia disuruh berwudu, kemudian setelah itu ya bekas wuduknya disuruh untuk memandikan orang yang terkena ain. Itu caranya. Ataupun dengan cara ruqyah syar'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah dengan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya, membaca zikir-zikir, menjauhkan patung-patung atau gambar-gambar yang ada di rumah, ya, menghilangkan suara-suara musik yang ada di rumah, memperbanyak baca Al-Qur'an. Ini ruqyah syar'iyah. Nah, demikian wallahu taala a'lam.